Pohon kuini tumbuh di depan rumah. Pohonnya tinggi, buahnya lebat. Malam hari ini jamaah biar kita tetap istiqomah. Jamaahnya yang datang mudah-mudahan biar pada sehat. Amin. Bismillah, pada meriah nih kayaknya, pada jaket sama meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'awwanu wal ithmi wal 'udwan wa la ta'awwanu 'alal birri wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal ithmi wal 'udwan. Wa qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna al-jannata dakhirin. Shadaqallahul adzim.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa bi sa'atal hasanatan tambuha wa khaliqin nas. Sadaqallahul adzim. Hadirin mukarramin wal mukarramin, para alim ulama, para jamaah, khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Ketua Musholah Nurul Huda, orang tua kita, guru kita, Bapak Madrasid, teriring doa kita bersama. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Apa-apa yang kita citakan dalam rangka kegiatan Musholah Nurul Huda diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Robiansa, Bapak Haji Ibrahim. Mudah-mudahan seluruh orang tua yang hadir malam hari ini selalu dalam lindungan Allah. Kesehatan badannya dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dibanyakin duitnya. Iya, kalau orang tua kita kan orang tua banyak duit, kita tinggal minta. Iya, mudah-mudahan orang tua kita Ibrahim mudah-mudahan banyak duitnya, banyak kontrakannya. Kalau kita nggak punya, ngomong aja dikasih. Ngomong doang. Yang sama-sama kita hormati para asatidz, di antaranya Ustaz Ismail, Ustaz Sahrul, Ustaz Mustafa, dan Yamin dan yang lainnya. Kemudian juga Ketua Majelis Sobatan Nasuha, Mukarram Ustaz Asy-Syunawi, mudah-mudahan beliau pun dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini dalam rangkaian kegiatan Istiqomah kita masih diberikan kemampuan, kita masih bisa hadir duduk bersimpul di tempat ini dalam rangka kegiatan Istiqomah di setiap malam Jumat. Mudah-mudahan malam Jumat ini adalah malam yang dimustajabkan oleh Allah, di mana pada saat di antara jamaah kita yang lain, di antara tetangga kita, sahabat kita, teman kita, malam hari ini alhamdulillah Allah turunkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa sama-sama duduk bersyukur di Musholah Nurul Huda dalam rangkaian Istiqomah. Salawat teriring salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini menjadi umat yang istiqomah daripada ajarannya, sehingga kita berharap akhir daripada kehidupan kita mendapat syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin. Ada yang dalam Ustaz yakin di mana? Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kegiatan Istiqomah di setiap malam Jumat ini adalah rangkaian salah satu perjalanan kehidupan manusia sesuai dengan Allah ciptakan kita. Sesungguhnya kita punya cita-cita, kita ada rencana Allah. Apa sih yang terjadi Allah? Kita diciptakan dijadikan manusia. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi kita hidup di dunia ini bukan hanya sekadar dihidupkan, dijadikan manusia, tetapi dengan tujuannya kita untuk beribadah kepada Allah. Bahkan dalam rangkaian kegiatan setiap Istiqomah malam Jumat ini, insya Allah bisa dinilai ibadah. Bukan hanya sekadar kita melaksanakan ibadah sholat, kita beramal, kita puasa, kita bisa pergi haji, tetapi dalam kegiatan malam rutin dengan penuh kebaikan, maka insya Allah itu akan dinilai ibadah. Ini dengerin kan sih?
Kayaknya pada ganyem aja. Gak apa-apa dan ganyem-ganyem. Kayak saya silakan. Ayo, biarin yang makan-makan saya ngomong-ngomong. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sudah istiqomah di setiap malam Jumat, ya bukan karena jamaahnya nggak ada, jangan karena sesuatu, tetapi hal ini kita tinggalkan. Maka ketika kita istiqomah ini akan beruntungan yang Allah berikan kepada kita. Enggak semua orang siapapun malam hari ini, tetapi Allah ini menjadi pilihan Allah. Bahkan ini sudah dinilai ibadah. Bagaimana dengan rangkaian ibadah tersebut? Tadi alhamdulillah, dan Ismail sudah bacain doa arwah orang-orang tua kita, saudara kita, sahabat kita, teman-teman kita. Allahumma jalla wa awsil wa taqabbas wa maqarrabah min al-Qur'anil azim wa barakati hadil kitab wa min suratil ikhlas wa min mu'awwizatain wa min ba'di suratil baqarah wa min mu'awwizatain. Itu adalah kumpulan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan jangan ditanya emang surat Al-Mu'awwizatain apaan? Enggak tahu. Itu 3 rangkaian surat itu. Inilah yang malam hari ini dalam rangkaian tersebut yang namanya kita berdoa. Bahkan kata Allah tadi sudah kita bacakan di dalam surat kita pembukaan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan doa. Allah akan kabulkan doa-doa kita. Sesungguhnya orang-orang yang membanggakan dengan dirinya, maka sesungguhnya dia akan masuk neraka jahanam. Tuh, bayangkan coba, membanggakan diri dari membanggakan akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Bayangin. Alhamdulillah malam hari ini kita kelihatan istiqomah, artinya kita telah bermunajat kepada Allah. Maka dalam bermunajat inilah yang tentunya kita laksanakan, hablum minallah dan hablum minannas. Bahkan ketika kita berdoa kepada Allah, berdoa sesungguhnya di dalam ada 3 artian dalam berdoa tersebut. Yang pertama, ketika kita berdoa itu adalah rangkaian daripada ibadah. Bahkan sesungguhnya ketika kita sudah melaksanakan sholat kewajiban kita, kemudian kita tidak berdoa, itu termasuk orang yang sombong, orang yang tidak memerlukan lagi Allah. Doa rukun ibadah. Doa adalah bagian rukun daripada ibadah. Makanya ini dianjurkan banyak-banyak berdoa. Ketika berdoa tersebut, maka seakan-akan kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita sedang berdialog kepada Allah. Maka kemudian ketika berdoa, artinya kita meminta pertolongan. Sama juga kita beristighosa. Kita sedang berdialog kepada Allah, maka kita minta kepada Allah. Maka itu adalah bagian dari istighosah. Yang kemudian ketika berdoa itu adalah panggilan atau sedang minta kepada Allah, kita sedang dipanggil oleh Allah. Bahkan kalau seandainya kita berdoa, paling-paling kita lagi keadaan susah, lagi senang berdoa gak kira-kira lupa. Tapi kadang kita lagi kebanyakan lagi susah. Ya Allah, ini malam pengajian tabungan banyak baru 20.000 ya Allah. Gimana caranya? Malu sama jamaah yang lain, kelihatan duitnya, apalagi kopi duitnya udah 2 juta, udah banyak gitu. Ya Allah, saya sampai hari ini masih 20.000. Minta kepada Allah.
Kita bermohon kepada Allah. Ini adalah rangkaian daripada kebaikan. Yang kemudian ketika kita berdoa, berarti kita sedang memohon segala sesuatu. Artinya sedang punya niat, punya kaul kepada Allah. Punya niat, kita punya tujuan sesuatu. Maka di situ memang kita dianjurkan berdoa kepada Allah. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia memang tujuannya beribadah kepada Allah. Selain dari itu, bahkan kalau kita melaksanakan istiqomah, kita berdoa kepada Allah, jangan khawatir. Jangan-jangan doa kita kagak diijabah, doa kita kagak diterima. Udah jelas di situ. Uruni istajabah, berdoalah kamu kepadaku, maka doaku akan aku dijabah. Tapi Allah lihat. Pantasnya di mana? Nah, di situ. Kira-kira ini malam seandainya di jamaah malam hari ini doanya dikabulin. Karena ya Allah saya tidak perlu 10 juta dikasih. Saya yakin Jumat depan ada yang datang. Benar kan? Karena mau ngapain? Istiqomah kepada doa udah dikabulin, udah 10 juta. Ntar kalau nggak punya duit lagi baru datang ngaji, benar gitu. Begitu baik. Doa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah tentukan kita istiqomah di dalam majlis ini di setiap malam Jumat, inilah yang harus kita jaga. Ada tempat di mana tempat ladang kita mengumpulkan kebaikan, di mana tempat sama-sama kita untuk memanjatkan doa secara bersama-sama. Bukan hanya sekedar sholat berjamaah, tapi ketika kita berdoa pun, maka ketika doa orang banyak, yakin kita nggak tahu siapa doanya yang diijabah. Apakah David? Apakah Rahmat Rasid? Apakah yang ada? Kita nggak tahu. Maka ketika doa bersama itulah Allah akan menilai dari sudut pandang mana. Yang kemudian doa itu pasti akan diijabah. Nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, di doamu dulu ketika malam Jumat di musola dulu, udah malam Jumat berkumpul bersama jemaah. Akhirnya begitu kita mati nanti dipanggil oleh Allah, doa kita, ya Allah, dulu aku tidak minta apa-apa, tetapi kenapa sekarang kok banyak benar? Ini doa-doamu yang aku tangguhkan. Kenapa? Kalau engkau pada saat itu aku berikan secara langsung, maka di situ kita akan tentunya kurang meratap kepada Allah, kurang berdoa kepada Allah, kurang perlu. Maka ketika berdoa inilah ada hubungan terdekat antara manusia dan Tuhan. Doa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah sebenarnya sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau kita sedang berdoa, artinya kita membayangkan Allah ada di depan kita. Kita sedang berdialog kepada Allah. Kemudian pasti kita akan selalu memuji kepada Allah. Ya Maulana ya Ma'bud. Kan pasti pertamanya gitu, kita puji-pujian Allah. Ya Maulana ya Mujib ya Hadir tawassalna itu. Kita bertawassul, kita memohon kepada Allah. Maka ketika bermujilah kepada Allah. Yang kemudian jangan lupa ketika berdoa, maka disitu sampaikanlah baginda Nabi besar Muhammad, kita berselawat kepada Nabi. Bahkan ada di dalam suatu kisah dikisahkan ada seorang yang ahli ibadah. Pada saat itu dia sedang busuknya luar biasa sampai merasa nikmat di dalam berdoa. Dia berdoa dia lupa
dia tidak berselawat kepada Nabi, akhirnya jangan berharap doa tersebut nggak naik, nggak turun, dia ada di tengah-tengah. Inilah dia. Artinya ketika berdoa kita punya yang namanya tatanan cara kita untuk berdoa kepada Allah. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Maulana ya Mujib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya, kemudian jangan lupa Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Kenapa itu adanya di depan? Itu semua kita doakan siapa? Orang yang amat berjasa dalam kehidupan kita, orang tua kita. Orang tua kita, saudara kita, mertua kita, guru-guru kita ada di bagian Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Dapat orang-orang tua kita. Kemudian ketika sudah di situ, yang siapa lagi? Ada orang menjadi tanggung jawab dalam hidup kita. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadhurhum wa bikum bi rahmatika wa jumla bi rahmah wa ja'alna waliyyin ibadika sholihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku orang yang bisa berada, bahkan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Ketika kita sudah beribadah rutunannya, kita memuji Allah, kita beristighfar, kita berselawat, kita doakan orang tua kita, kita doakan anak kita, baru kita minta apa yang kita minta. Allahumma barik lana rizqana halalan thayyiban wasi'an. Minta rezeki yang banyak. Minta. Bahkan ketika di malam Jumat kita minta Allahumma ya Ghani ya Mu'in ya Rabbi wa al-akhirah bi halalika haramik wa bi ta'atika al-masyati wa bi bataman siwa. Minta di malam Jumat itu disunahkan besok ketika sholat Jumat. Itu adalah doa yang banyak dibaca ketika disunahkan di malam Jumat. Ya, kemudian tentunya dalam kehidupan kita agar kita bisa hidup selamat. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis saqasul qadar wa samatatil a'da minal bala mana'an wa na'an. Kita biar hidup selamat daripada musibah bencana. Kita nggak tahu. Kita lagi jalan, tiba-tiba ada bencana, ada musibah. Lagi jalan ada orang tawuran. Kita nggak tahu ibu lempar batu, kita sudah tahu atau kena. Dan kita udah nggak tahu. Itu namanya musibah. Mudah-mudahan dengan doa yang kita ucapkan, kita panjatkan malam hari ini, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala, dihindarkan kita dari bala. Amin. Nama yang dirahmati dari muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah daripada rangkaian doa. Yang kemudian kita sudah minta selamat, isi dunia kita minta. Yang kemudian jangan lupa kita doakan lagi anak kita. Allahumma barik lana fi auladina wa la taqrubu bikum li ta'atika wa bi'ahu wa ja'al wa min ibadika salihin. Allahumma ja'alna wa auladan wa dzurriyyatan wa ahli baitina min ahlil ilmi wa ahlil khair. Jadikanlah ahli keluarga saya, anak-anak saya orang yang pandai, yang punya menjadi orang yang baik. Baru kita tutup Rabbana atina fid dunya hasanah. Makanya kalau mau berdoa jangan bawa Rabbana berisik. Baca boleh, kalau bawa Rabbana nggak boleh berisik. Paham kagak nih? Kirain Rabbana tak. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkaian cerita yang tadi. Tapi ketika ada orang ahli ibadah akhirnya ditegur, "Hai pulang. Kenapa engkau berdoa pada saat itu engkau tidak bersalawat kepada baginda Rasul?" Apa katanya? Aku saking
kenikmatanku berdoa, maka di situ aku lupa membaca sholawat, maka di situ jangan berharap doamu akan naik yang namanya ke arsy-Nya Allah. Bahkan ada ketika pada suatu saat ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa dia sedang lewat di suatu tempat, ada pohon korma yang di sebelahnya ada wase. Wase itu kalau kayak kita bilang di sini empang. Ada di genangan air kayak empang, ada ada pohon korma. Seseorang yang sedang berdoa kepada Allah, dia berdoa begitu hebatnya, dia berdoa begitu khusyuknya, sampai dia meneteskan air matanya. Yang kemudian Nabi Musa mengetahui, melihat dari apa yang doa tersebut, dengan meneteskan air mata dengan begitu khusyuknya, akhirnya terlintas dalam hati Nabi Musa, ya Allah, kalau seandainya aku tahu orang tersebut bermohon kepadamu ya Allah, apa yang diminta ya Allah, maka kabulkanlah doanya. Kagak tahunya, nggak tahu kan? Tahu. Iya, tahu. Akhirnya kata Allah, wahai Musa, sesungguhnya orang itu dia sedang berdoa, tapi hatinya tidak berdoa kepadaku. Secara mungkin pandangan orang bahwa dia doanya khusyuk, ya Allah, tetapi hatinya dia sedang memikirkan segala sesuatu. Hatinya sedang memikirkan kambing yang di kepalanya sedang hilang. Nah, inilah artinya gambaran ketika kita doa tersebut, maka pasrahkanlah kepada Allah. Jangan kita memaksakan kehendak kita, jangan kita memaksa Allah, tapi doa itu yang namanya kita mencari keriduan Allah. Kalau kita datang ke rumah Ibrahim, Pak Haji, saya punya duit, itu kita rasa sih nggak jadi masalah. Dulu-dulunya nggak dikasih, kata Pak Haji, minta sih begini, mau minjem gitu. Tapi caranya bagaimana? Caranya dengan lemah lembut. Maka dengan hati yang lemah lembut, hati yang khusyuk, hadirkan Allah, maka mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting, mari sama-sama dengan kegiatan di malam Jumat ini, apapun yang ada dalam diri kita, maka dengan berkumpulnya kita di malam Jumat ini, dengan kebersamaan kita ini, maka doa tersebut saya yakin dijawab. Kenapa? Ketika kita doa, walaupun secara hati dalamnya, saya yakin dengan berjamaah ini, maka doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Artinya kita tidak lupa sebelum kita berdoa, kita ingat yang namanya orang tua kita. Bagaimana? Ketika tadi sudah kita awali dengan bacaan suratul Fatihah, kita kirimkan satu persatu Fatihah buat orang-orang tua kita, buat guru-guru kita, buat saudara kita. Ini adalah tentunya yang bisa memustajabkan doa-doa kita. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, inilah pada malam hari ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri pribadi dan untuk kita semua dalam rangkaian taubatan nasuh dalam hal istiqamah malam Jumat ini. Mudah-mudahan kita berharap Allah malam hari turunkan rahmat hidayah berkah. Amin. Dan juga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Dan juga Allah mengijabah maksud tujuan daripada doa yang ada di dalam hati jamaah masing-masing. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
المرسلين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. يا مولانا يا مريد يا حبيب الذي توسلنا إليك بالحبيب اكفي حوائجنا قريب استجب دعانا واشفي مرضانا وارحم أمواتنا ولا يسلم ولا يرحمنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كمال بحياتك مالك وعددك مالك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كمال بحياتك مالك وعددك مالك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها التيسير وتبيعنا باب الشر والتيسير وتكون بها وليا ونصيرا. يا نعم الله يا نعم النصير يا نعم الله يا نعم النصير. بجاه البشر نذير والقمر المستقيم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر أن الحمد لله رب العالمين. Dari semuanya kita angkat doa kita dengan salam.